Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada negara yang kaya raya, sementara negara lain kayaknya kejebak terus dalam kemiskinan? Ini salah satu pertanyaan paling penting di zaman kita. Kesenjangan standar hidup antara negara maju dan negara berkembang itu luar biasa besar. Nah, kali ini kita akan coba bongkar misteri ini, kenapa ada negara yang berhasil dan kenapa ada yang gagal. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki yang nyata. Coba deh bayangin kota Nogales. Kota ini unik karena terbelah dua oleh pagar perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Di satu sisi, kemakmuran. Cuma beberapa meter di seberangnya, kemiskinan. Padahal penduduknya sama, budayanya mirip, geografinya pun identik. Kok bisa ya? Lihat deh angkanya. Di Nogales, Arizona, pendapatan rata-rata rumah tangga itu 3 kali lipat lebih tinggi. Anak-anaknya bisa sekolah sampai lulus, layanan kesehatannya bagus, dan kotanya aman. Tapi, begitu kita nyebrang pagar ke Nogales, Sonora, ceritanya beda jauh. Padahal, sekali lagi iklimnya sama, tanahnya sama, penyakitnya pun sama. Jadi kalau bukan faktor alam, apa dong yang sebenarnya jadi pemisah mereka? Untuk memecahkan misteri ini, kita harus jadi detektif dulu. Mari kita periksa beberapa tersangka yang paling sering dituduh sebagai penyebab kemiskinan. Tersangka pertama, geografi. Ini teori lama. Katanya, negara-negara di daerah tropis yang panas itu ditakdirkan miskin karena iklimnya bikin orang jadi males dan tanahnya nggak subur. Kedengarannya masuk akal, tapi bener nggak sih? Ternyata nggak juga. Coba kita lihat sejarah benua Amerika. Sebelum penjajahan Eropa, peradaban paling kaya dan maju seperti Aztec dan Inca justru ada di daerah tropis. Sementara wilayah yang sekarang jadi Amerika Serikat dan Kanada itu relatif lebih miskin. Sekarang, kondisinya berbalik 180 derajat. Geografinya nggak berubah, tapi kemakmurannya pindah. Jadi, jelas geografi bukan jawaban utamanya. Oke, tersangka geografi kita coret. Gimana dengan tersangka kedua, budaya? Mungkin ada hubungannya dengan etos kerja, agama, atau nilai-nilai tertentu yang bikin suatu bangsa jadi lebih produktif dan kaya? Untuk menguji ini, kita nggak perlu jauh-jauh. Lihat saja semenanjung Korea. Sebelum terpecah, mereka itu satu bangsa, satu budaya, satu bahasa, satu sejarah. Sekarang, Korea Selatan jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Sementara Korea Utara terjerumus dalam kemiskinan dan kelaparan. Apa yang beda? Bukan budayanya, tapi aturan main yang dipaksakan di kedua sisi perbatasan. Jadi, tersangka budaya gugur juga. Oke, tinggal satu tersangka lagi. Ketidaktahuan. Mungkin para pemimpin negara miskin itu bukannya jahat, tapi ya prosto nggak tahu resep yang benar untuk membangun ekonomi. Mungkin mereka cuma butuh saran dari para ahli ekonomi top dunia. Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Para penulis buku ini bilang, para pemimpin negara miskin itu bukannya nggak tahu. Mereka tahu betul kebijakan apa yang bisa bikin negaranya makmur. Tapi, mereka sengaja memilih kebijakan yang sebaliknya, yang menciptakan kemiskinan. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan itulah yang menguntungkan diri mereka sendiri dan lingkaran kekuasaan mereka. Ini bukan masalah kebodohan, ini masalah kesengaja. Jadi, setelah semua tersangka kita singkirkan, kita sampai pada jawaban yang sebenarnya. Perbedaan antara negara kaya dan miskin itu bukan karena geografi, bukan karena budaya, dan bukan karena kebodohan. Jawabannya terletak pada aturan main yang berlaku di masyarakat itu. Atau dalam bahasa yang lebih formal, jawabannya adalah institusi. Pada dasarnya, aturan main atau institusi ini bisa kita bagi jadi dua jenis yang sangat kontras. Ada yang namanya institusi inklusif dan ada yang namanya institusi ekstraktif. Pertama, kita bahas yang ekstraktif. Bayangin aja sebuah sistem di mana kamu nggak punya jaminan atas propertimu. Hukum cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kamu punya ide bisnis yang brilian, bisa-bisa idemu dicuri atau bisnismu dihancurkan oleh penguasa supaya mereka nggak punya saingan. Tujuan utama sistem ini cuma satu, menyedot kekayaan dari rakyat banyak untuk memperkaya segelintir elit di puncak. Nah, kebalikannya adalah institusi inklusif. Di sini, hak milikmu dijamin oleh hukum. Aturan mainnya adil untuk semua orang, bukan cuma untuk yang punya koneksi. Semua orang diberi kesempatan untuk berinovasi, memulai bisnis, dan berpartisipasi dalam ekonomi. Sistem seperti inilah yang menyebarkan peluang dan menciptakan kemakmuran yang merata. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa sih satu negara memilih jalan inklusif, sementara yang lain terjebak di jalan ekstraktif? Menurut buku ini, jawabannya seringkali terletak pada momen-momen kritis dalam sejarah.
yang disebut persimpangan jalan kritis. Contoh terbaiknya adalah wabah maut hitam atau Black Death di abad ke-14. Wabah ini membunuh hampir separuh populasi Eropa, yang bikin tenaga kerja jadi sangat langka. Nah, di Eropa Barat, di mana petani punya sedikit kekuatan tawar, mereka memanfaatkan momen ini untuk menuntut upah lebih tinggi dan kebebasan. Akhirnya, sistem feodal runtuh. Tapi di Eropa Timur, di mana para bangsawan posisinya lebih kuat, mereka justru merespons dengan memperketat cengkraman mereka dan memaksa para petani jadi budak. Satu peristiwa yang sama, tapi karena kondisi awalnya sedikit berbeda, hasilnya jadi sangat bertolak belakang. Begitu sebuah negara sudah memilih satu jalur, baik itu ekstraktif atau inklusif, biasanya akan sulit untuk berbalik arah. Ini karena institusi cenderung memperkuat dirinya sendiri dari waktu ke waktu, menciptakan apa yang disebut lingkaran setan atau lingkaran kebajikan. Gini cara kerja lingkaran setan. Institusi politik ekstraktif memusatkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Kekuasaan ini lalu dipakai untuk menciptakan institusi ekonomi ekstraktif yang menyedot kekayaan. Kekayaan yang didapat dipakai lagi untuk memperkuat cengkraman politik mereka. Begitu terus berputar-putar, menjebak negara dalam kemiskinan dan konflik perebutan kekuasaan. Sebaliknya, ada lingkaran kebajikan. Institusi politik inklusif menyebarkan kekuasaan ke banyak pihak. Ini mendorong terciptanya institusi ekonomi inklusif yang menciptakan kemakmuran bagi banyak orang. Nah, masyarakat yang semakin makmur dan terdidik ini kemudian akan menuntut pemerintah yang lebih akuntabel dan penegakan hukum yang adil. Lingkaran ini juga terus berputar, tapi arahnya menuju inovasi, stabilitas, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Kemakmuran itu bukan takdir, bukan hadiah dari alam, dan bukan pula monopoli budaya tertentu. Kemakmuran itu adalah sebuah pilihan kolektif dari suatu masyarakat untuk membangun dan mempertahankan aturan main yang adil dan terbuka untuk semua orang. Tentu saja ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar di zaman modern. Bagaimana dengan Tiongkok? Mereka berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dengan sistem politik yang bisa dibilang sangat ekstraktif. Teori dalam buku ini sebenarnya memprediksi bahwa pertumbuhan seperti ini nggak akan bertahan lama tanpa adanya inovasi yang berkelanjutan, yang hanya bisa muncul dari institusi inklusif. Jadi, pertanyaannya adalah, akankah Tiongkok jadi pengecualian dari aturan ini? Atau apakah sejarah akan kembali membuktikan bahwa tanpa institusi politik yang inklusif, pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan mencapai batasnya? Ini pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan bersama.